Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Husna. Saya akan menjelaskan tentang pembuktian teorema aturan turunan. Baik, sebelum kita memasuki tahap pembuktian teoremanya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui definisi dari turunan, di mana f aksen c sama dengan limit h mendekati 0, fc tambah h kurang fc per h, di mana definisi ini akan membantu kita dalam proses pembuktian aturan turunan. Baik, kita akan masuk ke tahap pembuktian teorema A, di mana aturan fungsi konstanta jika fx sama dengan k, dengan k suatu konstanta, maka untuk sebarang x, f aksen x sama dengan 0. Buktinya itu, kita mengetahui bahwa fx sama dengan k, fx tambah h juga sama dengan k. Kemudian kita masukkan ke dalam definisi turunan yang tadi, di mana f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h kurang fx per h, sama dengan limit h mendekati 0, k kurang k per h, sama dengan limit h mendekati 0 dari 0 sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa jika fx sama dengan k menghasilkan f aksen x sama dengan 0. Baik, selanjutnya pembuktian teorema B, aturan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Buktinya, fx sama dengan x, fx tambah h sama dengan x tambah h, dimasukkan ke dalam definisi turunan, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h kurang fx per h, sama dengan limit h mendekati 0, kita masukkan dari f x tambah h yaitu x tambah h dikurang dengan fx yaitu x per h, sama dengan limit h mendekati 0, h per h, sama dengan 1. Jadi terbukti bahwa untuk fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Baik, kita akan masuk ke pembuktian teorema C, aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan-bilangan bulat positif, maka f aksen x sama dengan nx pangkat n kurang 1. Untuk pembuktiannya kita harus mengingat kembali tentang pemangkatan suatu binomina, di mana a tambah b kuadrat sama dengan a kuadrat tambah 2ab tambah b kuadrat, sampai seterusnya hingga a tambah b pangkat n sama dengan a pangkat n tambah n a pangkat n kurang 1b tambah n kali n kurang 1 per 2 a pangkat n kurang 2 b pangkat 2 tambah sampai seterusnya tambah n a b pangkat n kurang 1 tambah b pangkat n. Baik, selanjutnya fx sama dengan x pangkat n, fx tambah h sama dengan x tambah h pangkat n. Kemudian kita masukkan ke definisi turunan, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h kurang fx per h, sama dengan limit h mendekati 0, x tambah h pangkat n kurang x pangkat n per h, sama dengan limit h mendekati 0. Untuk x tambah h pangkat n, kita gunakan pemangkatan binominal sehingga menghasilkan x pangkat n tambah nx pangkat n kurang 1h tambah n kali n kurang 1 per 2 x pangkat n kurang 2 h pangkat 2 tambah seterusnya tambah nxh pangkat n kurang 1 tambah h pangkat n kurang x pangkat n per h, sama dengan limit h mendekati 0. Untuk x pangkat n bisa kita kurangkan dengan x pangkat n sehingga menghasilkan 0. Kemudian hanya kita keluarkan sehingga menjadi h kali nx pangkat n kurang 1 tambah n kali n kurang 1 per 2 x pangkat n kurang 1h tambah seterusnya tambah nxh pangkat n kurang 1 tambah h pangkat n kurang 1 per h. Nah, untuk dalam kurung siku
semua suku itu mempunyai H faktor, kecuali nx pangkat n kurang 1. Sehingga jika limit H mendekati 0, suku-suku yang memiliki limit H menghasilkan nilai 0. Sehingga untuk f aksen x sama dengan nx pangkat n kurang 1. Sehingga terbukti bahwa jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan nx pangkat n kurang 1. Baik, selanjutnya ada teorema D, aturan kelipatan konstanta. Jika K suatu konstanta dan F suatu fungsi yang terdiferensialkan, maka Kf aksen X sama dengan K kali F aksen X. Buktinya, andaikan Fx sama dengan K kali Fx dan Fx tambah H sama dengan K kali Fx tambah H, maka kita masukkan ke dalam definisi aturan, yaitu Fx sama dengan limit H mendekati 0, Fx tambah H kurang Fx per H, sama dengan limit H mendekati 0, K kali Fx tambah H kurang K kali Fx per H, sama dengan limit H mendekati 0. Untuk K-nya bisa kita keluarkan sehingga menjadi K kali Fx tambah H kurang Fx per H, sama dengan kemudian K-nya bisa kita keluarkan dari limit sehingga menjadi K kali limit H mendekati 0, Fx tambah H kurang Fx per H, sehingga menghasilkan K kali F aksen X. Kenapa kita bisa buat F aksen X? Karena limit H mendekati 0, Fx tambah H kurang Fx per H itu sama dengan definisi daripada turunan, sehingga kita bisa membuat K kali F aksen X. Sehingga terbukti bahwa jika Fx sama dengan K kali Fx, maka untuk turunannya menjadi F aksen X sama dengan K kali F aksen X. Selanjutnya kita akan masuk ke aturan jumlah, yaitu teorema E. Jika f dan g fungsi-fungsi yang terdiferensialkan, maka f tambah g aksen x sama dengan f aksen x tambah g aksen x. Buktinya, andaikan fx sama dengan fx tambah gx dan fx tambah h sama dengan fx tambah h tambah gx tambah h, maka kita masukkan ke definisi turunan, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h kurang fx per h, sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h tambah gx tambah h kurang fx tambah gx per h, sama dengan limit h mendekati 0. Untuk suku yang sama, yaitu fungsi fx, kita satukan dengan fungsi fx, dan gx kita satukan dengan fungsi gx, sehingga menjadi fx tambah h kurang fx per h tambah gx tambah h kurang gx per h, sama dengan untuk selanjutnya berdasarkan dengan aturan limit penjumlahan, kita dapat memisahkan kedua limit tersebut menjadi limit h mendekati 0, fx tambah h kurang fx per h tambah limit h mendekati 0, gx tambah h kurang gx per h, sama dengan dengan demikian kita mendapatkan f aksen x tambah g aksen x, sehingga terbukti bahwa jika fx sama dengan fx tambah gx menghasilkan f aksen x sama dengan f aksen x tambah g aksen x. Selanjutnya ada teorema F, aturan selisih. Jika f dan g fungsi-fungsi yang terdiferensialkan, maka f kurang g aksen x sama dengan f aksen x kurang g aksen x.
Buktinya, andaikan fx sama dengan fx kurang gx dan fx tambah h sama dengan fx tambah h kurang gx tambah h. Kita masukkan ke dalam definisi turunan, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h kurang fx per h sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h kurang gx tambah h kurang fx kurang gx per h. Nah, selanjutnya kita dapat menyatukan fungsi-fungsi yang sejenis, yaitu limit h mendekati 0, fx tambah h kurang fx per h kurang gx tambah h kurang gx per h. Selanjutnya, berdasarkan teorema pengurangan limit, kita dapat memisahkan kedua limit tersebut menjadi limit h mendekati 0, fx tambah h kurang fx per h kurang limit h mendekati 0, gx tambah h kurang gx per h, sehingga menghasilkan f aksen x kurang g aksen x berdasarkan definisi turunan tersebut. Sehingga terbukti bahwa jika fx sama dengan fx kurang gx sama dengan f aksen x sama dengan f aksen x kurang g aksen x. Selanjutnya, kita akan masuk ke teorema G, aturan hasil kali. Jika f dan g fungsi-fungsi yang terdiferensialkan, maka f kali g aksen x sama dengan fx kali g aksen x tambah gx kali f aksen x. Buktinya, andaikan fx sama dengan fx kali gx dan fx tambah h sama dengan fx tambah h kali gx tambah h, maka f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h kurang fx per h sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h dikali dengan gx tambah h kurang fx kali gx per h. Selanjutnya, kita modifikasi persamaan di atas menjadi fx tambah h dikali dengan gx tambah h kurang fx tambah h dikali gx tambah fx tambah h kali gx kurang fx kali gx per h. Walaupun kita modifikasi, persamaan ini tetap sama dengan persamaan di atas, karena apabila min fx tambah h kali gx kita jumlahkan dengan fx tambah h kali gx menghasilkan nilai 0. Selanjutnya, limit h mendekati 0, unsur yang sama kita keluarkan sehingga menghasilkan fx tambah h, gx tambah h kurang gx per h, tambah kita keluarkan juga unsur yang sama yaitu gx, menghasilkan gx kali fx tambah h kurang fx per h. Baik, berdasarkan teorema perkalian limit, kita dapat mengalihkan limit tersebut menjadi limit h mendekati 0, fx tambah h kali limit h mendekati 0, gx tambah h kurang gx per h tambah gx kali limit h mendekati 0, fx tambah h kurang fx per h, sehingga sama dengan fx kali g aksen x sama dengan gx kali f aksen x, sehingga terbukti bahwa jika fx sama dengan fx kali gx, maka f aksen x sama dengan fx kali g aksen x tambah gx kali f aksen x. Baik, selanjutnya ada teorema H, aturan hasil bagi. Jika f dan g fungsi-fungsi yang terdiferensialkan dengan gx tidak sama dengan 0, maka f per g aksen x sama dengan gx kali f aksen x kurang fx kali g aksen x per g kuadrat x. Untuk pembuktiannya, andaikan fx sama dengan fx per gx dan fx tambah h sama dengan fx tambah h per gx tambah h, maka f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h kurang fx per h sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h per gx
tambah H kurang Fx per Gx per H. Selanjutnya kita samakan penyebutnya menjadi limit H mendekati 0, Gx Fx tambah H kurang Fx Gx tambah H per H kali 1 per Gx kali dengan Gx tambah H sama dengan limit H mendekati 0. Di sini kita dapat modifikasi persamaannya untuk memudahkan kita mendapatkan jawaban yang sesuai, yaitu menjadi Gx kali Fx tambah H kurang Gx kali Fx tambah Fx kali Gx kurang Fx kali Gx tambah H per H dikalikan dengan 1 per Gx kali Gx tambah H sama dengan limit H mendekati 0. Di sini kita keluarkan unsur yang sama, yaitu Gx menjadi Gx kali Fx tambah H kurang Fx per H kurang kita keluarkan juga unsur yang sama, yaitu Fx menjadi Fx dikali dengan Gx tambah H kurang Gx per H dikalikan dengan 1 per Gx kali Gx tambah H, sehingga kita menghasilkan Gx kali F aksen X kurang Fx kali G aksen X dikalikan dengan 1 per Gx kali Gx, sehingga kita dapatkan bahwa andai jika Fx sama dengan Fx per Gx, maka kita akan menghasilkan Gx kali F aksen X kurang Fx kali G aksen X dikalikan dengan 1 per Gx kali Gx atau 1 per Gx kuadrat. Baik, hanya sekian dari pemaparan materi tentang pembuktian aturan turunan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Semoga materi yang saya bawakan dapat dipahami dengan baik. Baik, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.